Halo gan, dengan Wildan di sini dan pada video kali ini saya akan mereview satu smartphone mantan flagship dari Sony yang sekarang itu harganya sudah sangat murah. HP-nya ialah Sony Xperia XZ1. Ya, Sony Xperia XZ1 ini merupakan HP mantan flagship yang dirilis Sony pada tahun 2017 lalu. Dulu saat awal dirilisnya tentu sebagai smartphone yang menyandang nama flagship, harganya terbilang selangit. Namun sekarang Agan bisa dapetin HP ini dengan harga 1 jutaan saja. Ya, saya dapetin HP ini dengan harga 1,4 jutaan dan buat kondisinya second. Ada juga yang jual HP ini di angka 1,3 jutaan, namun biasanya harganya itu sesuai dengan kondisinya ya. Yang harganya lebih murah itu biasanya kondisinya adalah lecet atau ada minus sedikit. Tergantung toko yang jualnya sih, biasanya beda toko beda harga. Kalau Agan pengen minang HP ini, boleh cari di Allshop langganan Agan. Oke, balik lagi ke HP-nya. Buat sekarang apakah HP ini masih worth it buat dibeli? Kalau dilihat dari spesifikasi yang diusungnya sih, buat sekarang Sony Xperia XZ1 tentu masih worth it. SoC yang diusungnya yakni Snapdragon 835 buat sekarang saya rasa masih bertenaga. Selama saya pakai sih buat sekarang performanya not bad. Masih bisa menjalankan aktivitas saya dari aktivitas ringan sampai berat. Aktivitas ringan seperti bersosial media, Sony Xperia XZ1 ini dapat menjalankannya dengan sangat baik. Multitaskingnya pun masih oke, nggak ada kendala. Dan juga kalau dipakai buat edit video ataupun edit foto, HP ini cukup dapat menghandlenya dengan baik. Buat aktivitas berat seperti ngegame, saya rasa Sony Xperia XZ1 ini cukup bisa menjalankannya dengan baik. Saya bilang cukup karena buat main game-game zaman sekarang performanya udah pas-pasan. Nah, buat bahas soal gaming di XZ1 ini saya akan bahas di next video ya, biar lengkap dan gak memakan banyak durasi juga. Buat baterainya bisa saya bilang cukup awet ya buat ukuran baterai yang berkapasitas 2700 mAh. Oh ya, buat pengisian daya baterainya juga cukup cepat. Buat OS, Xperia XZ1 ini mentok di OS 9 Pie. Buat transisi UI-nya smooth tanpa terasa lag. Namun UI-nya ini minim fitur yang bikin kita punya sedikit opsi buat ngotak-ngatik UI-nya. Buat fitur seperti multi Windows, Sony Xperia XZ1 ini udah bisa ya. Buat desainnya memang buat sekarang terlihat seperti HP jadul, tapi jujur buat saya pribadi desainnya ini itu keren. Desainnya simple dan tentu nggak anti mainstream. Cuman buat bodinya ini yang saya keluhkan itu ialah sudut-sudutnya yang lumayan tajam dan bikin nggak nyaman digenggam lama-lama. Ya, kalau HP ini digenggam itu agak nusuk-nusuk gitu kayak gini kan. Dan itu lama-lama bisa bikin sakit tangan juga. Ya mungkin solusinya bisa dipakein case tambahan ya, biar handlingnya lumayan enakan. Buat posisi fingerprintnya berada di samping ya, dan buat akurasi dari fingerprintnya menurut saya kurang responsif. Karena terkadang salah membaca jari kita, dan jari kitanya itu harus dalam keadaan kering. Kalau jari kita basah atau berkeringat, ya susah buat mengunlock layar pakai fingerprintnya. Buat bagian SIM-nya, unit yang saya pakai ini ialah single SIM plus slot micro SD. Ada juga yang versi dual SIM-nya, tapi buat harganya agak lumayan mahal. Sony Xperia XZ1 mengusung layar berukuran 5,2 inch yang sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Buat resolusi layar Sony Xperia XZ1 ialah Full HD yang mengusung teknologi bernama Triluminous Display dan X-Reality Engine. Buat layarnya sendiri selama pemakaian saya sangat puas. Gambar yang dihasilkan sama layarnya ini cukup tajam dan detail. Pewarnaannya juga pas dan enggak terlalu lebay. Kita juga diberi opsi buat ubah kualitas layarnya ya seperti ini. Tinggal disesuaikan aja sama selera Agan. Nah, di sini kita juga bisa mengaktifkan fitur dari X-Reality Engine-nya yang berguna untuk meningkatkan kualitas video yang sedang kita play. Buat hasilnya sendiri, saya rasa fitur ini cukup ngebantu bikin video yang ditampilkan pada layarnya itu terasa hidup. Kontras dan juga saturasi dari warna yang dihasilkan juga otomatis dinaikkan sedikit ya, dan itu menurut saya hasilnya cukup bagus. Beralih ke sektor kamera, kamera utama dari Sony Xperia XZ1 beresolusi 19 megapiksel yang dapat merekam video hingga resolusi 4K di 30 fps. Sedangkan buat kamera depannya beresolusi 13 megapiksel yang dapat merekam video maksimal di Full HD 30 fps. Buat fitur dari kamera utamanya saya rasa udah komplit ya, ditambah ada fitur-fitur unik lainnya seperti efek IR yang menjadi khas kamera Sony dan lain-lain. Buat manual mode-nya pun bisa dibilang komplit. Namun ada satu fitur favorit saya, yaitu fitur slow motion-nya. Slow motion dari kamera XZ1 ini dapat menghasilkan video slow dengan 960 fps.
Ya, 960 fps dan buat hasilnya menurut saya sangat keren. Bahkan fitur ini jarang ada pada HP-HP keluaran terbaru sekalipun. Buat hasilnya seperti berikut. Ya, slow motionnya itu berlangsung selama 5 detik jika kita pakai resolusi 720p dan berlangsung selama 3 detik kalau kita ubah resolusinya ke Full HD. Nah, buat hasil foto maupun video dari XZ1 ini biar Agan yang menilai. Populasi wanita meningkat coy. Toksi NCF coy. Oke, kembali lagi ke pertanyaan awal, yaitu apakah Sony XZ1 ini masih worth it buat sekarang? Menurut saya tentu masih worth it buat penggunaan ringan sampai berat, tapi ini dapat menghandlenya dengan baik. Performanya masih oke, dan juga buat kameranya masih bisa bersaing dengan HP-HP keluaran sekarang yang berada di kelas mid-end. Ya, mungkin buat desainnya bagi sebagian orang ada yang kurang suka ya, karena mungkin terlihat jadul buat sekarang. Tapi kalau agan cari HP dengan desain anti mainstream dan forma yang masih bisa diandalkan buat 1-2 tahun ke depan pada range harga 1 jutaan, tentu Sony Xperia XZ1 ini sangat worth it buat dipakai. Oke, segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau agan punya pendapat lain soal HP ini, boleh kasih pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan hatur nuhun.